Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Kita mau datang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita percaya saat ini Tuhan hadir, amin. Kita belajar menghargai hadirat Tuhan, saudara. Jika kita sungguh masuk dalam hadirat Tuhan, kita hargai hadirat Tuhan, maka berkat, sukacita, damai sejahtera akan melimpah dalam kehidupan kita, amin. Haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, terima kasih kami ucapkan kepadamu Bapa, atas berkat-Mu, atas pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga kami ada saat ini itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau beribadah saat ini Tuhan, kami percaya saat ini hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan, kami mau menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika kami sungguh-sungguh masuk dalam hadirat-Mu, maka berkat-berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tahu waktunya Tuhan yang terbaik bagi setiap kami. Walaupun kami belum melihat apa-apa Tuhan, saat ini kami percaya pengharapan kami kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Janji Tuhan indah pada waktunya bagi setiap kami. Itu yang kami harapkan dari-Mu ya. Haleluya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan.
Kami sungguh percaya tatkala kami hidup benar di hadapan-Mu, tatkala kami hidup berkenan di hadapan-Mu Bapa, kami percaya apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan pasti buka jalan. Bapa di surga, pada siang hari ini kami membuka hati kami, merendahkan hati kami, untuk kami mau menerima nasihat firman-Mu. Ajar kami dengan rendah hati, menundukkan diri kami atas seluruh kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Biar kami sungguh-sungguh menjadi orang yang sangat diberkati. Hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan oleh kebenaran firman. Bapa, urapilah hamba-Mu, urapi setiap kami, jemaat-Mu pada siang hari ini yang boleh mengikuti acara ibadah online ini. Jamah, berkati dan urapi setiap kami yang boleh mengikuti ibadah ini. Kami percaya kami akan mendapatkan berkat dan sukacita dari firman yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasih Tuhan, ya, baik jemaat yang ada di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah, ya, saya bersyukur pada siang hari ini boleh diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan, ya, kepada jemaat Sinta Boulevard. Ya, terima kasih Pak Agus, ya, terima kasih Bu Pipi, terima kasih untuk pengurus, ya. Pada siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Korintus 16 ayat 22. 1 Korintus pasal 16 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Sekali lagi, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Jemaat yang dikasih Tuhan, dari ayat ini kita belajar hari ini, ya, ada dua kata penting yang sungguh-sungguh kita mau pelajari, yaitu mengasihi Tuhan. Ya, apa saudaraku? Mengasihi Tuhan. Ya. Dari dua kata ini menjadi hal yang sangat penting dalam hidup kita, karena ini menjadi penentu bagi saudara dan saya, apakah hidup saya diberkati Tuhan atau hidup saya dikutuk oleh Tuhan. Ya. Ayat ini berkata, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Nah, kenapa Paulus berkata begitu keras? Ya. Dari kalimat ini dia kata-katanya begitu keras. Ya. Orang yang tidak mengasihi Tuhan dikatakan terkutuk. Apa artinya terkutuk itu? Ya. Kualat. Kualat, kalau hidup terkutuk itu waduh. Artinya hidup belangsatan, hidup yang benar-benar, ya, tidak ada berkat di dalam hidup kita. Hidup susah, hidup menderita. Itu namanya hidup dikutuk. Ya. Tentunya saudara dan saya tidak mau menjadi orang-orang yang hidup kualat, hidup dikutuk. Kenapa Paulus berkata begitu keras di dalam ayat ini? Kalau kita memperhatikan, ya, pesan Paulus ini pasti di sini menjadi kunci yang sangat penting bagaimana seseorang itu mengikut Tuhan dengan benar. Artinya bahwa tatkala seseorang sungguh-sungguh menghargai pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidupnya, dia akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi bagi orang yang tidak sungguh-sungguh mengerti betapa besar pengorbanan Tuhan, betapa besar kasih Tuhan, orang-orang yang tidak menghargai pengorbanan Tuhan, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam anugerah Tuhan, dikatakan orang-orang seperti ini orang-orang yang terkutuk. Artinya dia menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang begitu besar, pengorbanan Tuhan yang begitu besar.
Jemaat yang dikasih Tuhan, tentunya kita belajar untuk sungguh-sungguh menghargai pengorbanan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, bukan orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan. Kita tidak boleh menyepelekan, menyia-nyiakan kemudahan Tuhan. Kita harus betul-betul hidup menghargai pengorbanan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kalau hari ini saya tanya, apakah saudara sudah mengasihi Tuhan? Mungkin kita berkata, saya sudah menyanyi dengan syair-syair yang begitu indah tentang mengasihi Tuhan. Apakah sudah cukup dengan syair-syair yang indah itu kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan? Dengan mulut kita sudah menyatakan kita mengasihi Tuhan. Di dalam doa-doa kita menyatakan kita mengasihi Tuhan. Apakah cukup dengan syair pujian, ucapan-ucapan di bibir kita tergolong orang-orang yang sudah mengasihi Tuhan? Bagaimana dengan tindakan-tindakan kita? Kadangkala nyanyiannya mengasihi Tuhan, tindakannya belum mengasihi Tuhan, perilakunya belum mengasihi Tuhan. Kata-kata bohong, kata-kata yang penuh dengan tipu, hidup dalam kecurangan, hidup di dalam pergaulan yang tidak kudus. Ini membuktikan bahwa kita belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Memang gampang ya, dalam syair-syair pujian kita bisa melantunkan kita mengasihi Tuhan. Dalam ucapan-ucapan di bibir kita berkata kita mengasihi Tuhan. Tapi kadang-kala tidak sinkron dengan tindakan-tindakan kita, bahwa kita sudah mengasihi Tuhan. Berbeda sekali dengan perilaku, dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana perilaku dan kehidupan kita menjadi bukti bahwa kita belum mengasihi Tuhan. Bagaimana langkah-langkah kita seharusnya seirama dengan langkah-langkah Tuhan. Dan hari ini kita belajar bagaimana sih orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-15, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Orang-orang yang mengasihi Tuhan dikatakan dia akan menuruti, artinya mentaati, artinya patuh kepada segala perintah Tuhan. Artinya apa, saudara? Poin yang pertama, orang yang mengasihi Tuhan, dia menundukkan diri dan taat kepada kehendak Allah. Orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang menundukkan diri dan taat kepada kehendak Allah. Nah, ini yang sulit sekali, saudara. Kadang-kala kita tidak benar-benar menundukkan diri dan mentaati kehendak Allah di dalam hidup kita. Kita berkata kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak tunduk kepada perintah Tuhan. Kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Kadang-kala mungkin kita perintah-perintah Tuhan yang senang kita mau lakukan, yang senang kita dengan sukacita bisa lakukan. Tapi tatkala perintah Tuhan itu berat dan menyakitkan kita,
Kadang-kala kita tuh nggak mau terima, apalagi nasihat-nasihat yang pahit, ya, yang menyakitkan bagi daging kita ini. Kadang-kala kita nggak mau terima, ya. Baik itu nasihat dari pemimpin-pemimpin rohani kita, nasihat dari teman-teman kita. Kadang-kala kita nggak mau tunduk, nggak mau patuh. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita belajar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka akan nampak dari cara kita mendengar firman Tuhan. Saya bisa merasakan orang-orang yang mengasihi Tuhan dari cara mereka mendengar firman Tuhan. Bagaimana mereka punya sikap hati tatkala mereka mendengar firman Tuhan. Bagaimana mereka punya hati yang haus, hati yang lapar akan firman Tuhan. Dari sikap-sikap seperti ini kita bisa tahu orang ini bisa mengasihi Tuhan, orang ini mengasihi Tuhan atau tidak. Dari caranya dia, ya, memperlakukan firman Tuhan yang datang kepada dia. Bagaimana dia meresponi firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama adalah orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang menundukkan dirinya dan taat kepada kehendak Allah. Dia akan terus belajar taat. Dia akan terus belajar tunduk apa yang menjadi kehendak Allah atas kehidupan. Sampai kehendak Allah itu ya menjadi kesukaan bagi dia. Seperti Tuhan Yesus berkata, ya, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Ya, kesukaanku adalah melakukan kehendak Bapa. Ketaatan dan kepatuhan kita kepada firman Tuhan adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ketaatan dan kepatuhan kita terhadap firman Tuhan adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus mengasihi Bapa, kita belajar dari Tuhan Yesus bagaimana Tuhan Yesus mengasihi Bapa. Tuhan Yesus punya apa? Ketundukan. Dia tunduk kepada kehendak Bapa. Dia taat kepada kehendak Bapa. Itu cara Tuhan Yesus untuk menyatakan dia mengasihi Bapanya. Segala perintahnya, segala tugas-tugas Bapa diselesaikan dengan sempurna. Walaupun tugas-tugas Bapa itu tidak mudah dan membuat dia harus naik ke atas kayu salib. Tapi dia belajar taat, dia belajar patuh. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang belajar patuh dan taat kepada firman Tuhan dan melakukannya, melakukan firman itu dalam kehidupannya dari hari ke hari. Ketundukan dan ketaatan kita kepada perintah Tuhan akan membuat kita menjadi ciptaan-ciptaan baru di dalam Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, siapa yang ada dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu tapi yang baru sudah datang. Bagaimana itu bisa terjadi tatkala kita belajar taat, patuh, ya, kepada firman Tuhan, dan kita terus hidup di dalam ketaatan, terus hidup dalam kepatuhan. Itu mengerjakan dalam hidup kita menjadi pribadi-pribadi ciptaan Allah, menjadi ciptaan-ciptaan Allah yang baru di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, jangan berpikir menjadi ciptaan Allah itu, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus itu menjadi sesuatu yang mistik, gaib, kemudian tiba-tiba terjadi dalam hidup kita. Tidak, itu butuh perjuangan anak-anak Tuhan untuk tunduk, untuk taat kepada perintah Tuhan. Dan itu kita jalani terus-menerus dalam hidup kita, dalam kesetiaan, dalam ketekunan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kepatuhan. Itu akan menciptakan kita menjadi ciptaan-ciptaan baru. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, tatkala kita belajar duduk patuh kepada perintah-perintah Tuhan,
maka di situ Allah akan memproses dan membentuk kita. Ya. Kita akan menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Ya. Orang-orang yang mencintai firman Tuhan, orang-orang yang dibentuk oleh firman Tuhan, kehidupannya dia akan berubah. Dari hari ke hari akan semakin indah di pemandangan Tuhan. Ya. Dari hari ke hari hidupnya berubah, karakternya berubah menjadi semakin indah di pemandangan Tuhan. Nah, kalau kita sudah ikut Tuhan lama, ya, harusnya kita harus mengalami perubahan itu. Perubahan, ya. Dari hari ke hari kita mengalami perubahan karakter. Ya. Kehidupan anak-anak Tuhan yang diubahkan itu begitu indah, begitu mempesona. Amin. Ya. Walaupun ya saudaraku tidak berpakaian begitu mewah, tidak berdandan mewah, tapi kalau engkau memiliki karakter Kristus dalam hidupmu, ya, engkau akan mempesona banyak orang. Engkau akan menjadi magnet bagi banyak orang. Ya. Alkitab berkata, tatkala Yesus ditinggikan dalam hidup kita, maka dia menarik banyak orang datang kepadanya. Tatkala hidup kita ini meninggikan Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, ya. Hidup kita ini jadi magnet bagi banyak orang, ya. Hidup kita ini mempesona bagi banyak orang. Haleluya. Itu yang pertama, ya. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang tunduk, taat kepada perintah Tuhan. Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Yohanes 21 ayat 15. Yohanes 21 ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Satu lagi pertanyaan yang Tuhan berikan kepada Petrus, ada 3 kali. Tuhan bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Yesus berkata, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." "Kalau engkau mengasihi aku, maka gembalakanlah domba-dombaku." Itu 3 kali Tuhan berkata kepada Petrus. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengaku mengasihi Tuhan, dia punya tanggung jawab. Dia tidak bisa lagi hidup untuk dirinya sendiri, memikirkan kepentingannya sendiri, mengurus urusannya sendiri. Tapi Tuhan kasih tanggung jawab untuk menggembalakan domba-dombaku, kata Tuhan. Bukan domba saya, bukan dombanya Pak Agus. Domba-dombaku. Ku di sini berbicara tentang siapa? Yesus. Jadi jemaat itu jemaatnya Yesus, domba-dombanya Yesus. Bukan jemaat saya, bukan jemaat Pak Agus, bukan jemaat Papa Perli. Itu domba-dombanya Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan itu dikasih tanggung jawab oleh Tuhan untuk memelihara domba-domba, jiwa-jiwa yang sudah Tuhan selamatkan, dan juga jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan itu hatinya itu iba melihat jiwa-jiwa. Ada belas kasihan dalam dirinya terhadap jiwa-jiwa. Jadi kita tidak bisa lagi hidup dalam kepentingan diri kita sendiri. Ngurusin kehidupan kita boleh, tapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Jadi orang dunia pun sudah melakukan itu, ngurusi keluarga, buat keluarga senang, buat keluarga sukses.
Ya, itu orang dunia juga melakukan itu. Tapi anak Tuhan tugasnya berat sekali, yaitu ngurusi domba-dombanya Tuhan. Bagaimana kita peduli kepada jiwa-jiwa, bagaimana kita bisa berbagi hidup, bagaimana kita bisa mewakili Tuhan hadir di tengah-tengah jiwa-jiwa, di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita bisa menyatakan kasih Tuhan, mewujudkan kasih Tuhan. Kalau kita berbicara tentang kasih Tuhan itu gampang, tapi kalau kita mewujudkan kasih Tuhan itu perlu pengorbanan. Jadi menggembalakan itu artinya kita tidak sekedar menyatakan kasih Tuhan, Tuhan itu baik, tapi bagaimana kita mewujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan bahwa Tuhan itu baik. Itu tugas anak-anak Tuhan. Kalau kita bercerita tentang kasih Tuhan, Tuhan itu baik, itu mah semuanya bisa. Tapi untuk mewujudkan kasih Tuhan itu dalam tindakan kita kepada orang-orang di sekitar kita, baik kepada jemaat yang Tuhan percaya kepada kita, kepada jemaat yang ada di tengah-tengah lingkungan gereja kita, atau kepada jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita hadir mewujudkan kasih Kristus, supaya dengan tujuan mereka mengenal kasih Kristus dalam hidup mereka. Ini yang sulit. Ini butuh pengorbanan. Ini butuh kasih yang dinyatakan dalam bentuk tindakan-tindakan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, siapa yang perlu kita gembalakan? Pastinya orang-orang yang paling dekat yang harus kita gembalakan, yaitu keluarga kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu adalah gembala-gembala di tengah-tengah keluarga. Bagaimana seorang kepala keluarga harus betul-betul menjadi pelayan bagi keluarganya, betul-betul memelihara keluarganya, memelihara istri dan anak-anak. Kalau kita mengerti ini, maka ini menjadi satu kunci bagaimana kita bisa menjadi berkat untuk hal yang lebih besar. Yang pertama, kita menggembalakan keluarga kita. Pada waktu saya sakit, maka doa saya adalah Tuhan sembuhkan saya, karena saya ingin mengabdikan hidup saya untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya. Saya mau melayani mereka. Bagaimana saya harus antar jemput anak-anak, bagaimana saya harus mempersiapkan segala sesuatunya dari pagi. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan berikan saya kesehatan, sembuhkan saya, berikan saya kesempatan untuk melayani anak-anak saya, melayani istri saya, sampai mereka dewasa, sampai mereka semuanya nanti mandiri berkeluarga. Tuhan boleh panggil saya. Itu doa saya. Kelihatannya doa itu sederhana sekali, tapi itu doa bagaimana kita memohon kepada Tuhan supaya kita bisa mengabdi kepada keluarga kita. Seorang suami, seorang bapak harus mengambil tanggung jawab yang paling besar di tengah-tengah mengembalakan keluarga. Dia bukan saja mengembalakan secara kebutuhan-kebutuhan jasmani lahiriah, memenuhi kebutuhan hidup mereka, tetapi seorang bapak, seorang laki-laki juga bertugas untuk bagaimana anak-anak istri itu memiliki pengenalan akan Tuhan. Secara iman mereka bertumbuh. Maka itu tidak mudah. Maka seorang suami harus mengambil tanggung jawab yang ganda. Baik secara lahiriah kita berjuang, tetapi secara rohani pun kita bertanggung jawab untuk kehidupan rohani anak-anak kita, kehidupan rohani istri kita. Jadi tidak mudah ya, sebagai laki-laki, sebagai seorang
mengembalakan anak dan istri. Istri juga berjuang ya, untuk mengembalakan anak-anak. Bagaimana menjaga anak-anak supaya anak-anak itu tidak terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang salah. Bagaimana seorang ibu memiliki insting yang kuat kalau anaknya menyimpang, anaknya salah, dia lebih dulu tahu. Kalau kadang-kadang suami gak begitu kuat instingnya untuk anak-anak. Tapi istri biasanya itu lebih peka kalau anak-anaknya melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran. Bagaimana istri ya bisa menggembalakan anak-anaknya, merawat jasmani, merawat rohani itu, menjaga pergaulan. Dan kalau anak-anak sudah besar, anak-anak juga berpikir dalam hatinya, bagaimana Tuhan beri aku kesempatan untuk membahagiakan orang tuaku. Ini harus menjadi doa bagi anak-anak juga, anak-anak muda. Engkau diberi kesempatan untuk mengabdi kepada Tuhan untuk orang tuamu. Doamu bagaimana orang-orang tuamu bisa senang, bisa kau bahagiakan di hari tuanya. Itu sebuah pengabdian, itu sebuah pelayanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa mengembalakan keluarga kita dulu, keluarga kita bertumbuh di dalam kebenaran, hidup di dalam Tuhan, wah saudara, saya percaya banyak orang akan datang kepada Tuhan lewat kehidupan keluarga kita. Kiranya berkat firman Tuhan pada siang hari ini boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan Sinta Boulevard. Ini boleh menguatkan, menghiburkan kita, menegur kita. Dua kata yang penting sekali yang harus kita ingat, yaitu mengasihi Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh belajar memeriksa diri kita. Apakah saya tergolong orang-orang yang sudah mengasihi Tuhan? Lewat ketaatan saya, lewat kepatuhan saya kepada Tuhan. Apakah saya sekedar mengasihi Tuhan dengan lidah, bibir, dan lagu-lagu pujian saya yang indah, tapi perilaku saya bertentangan dengan Tuhan? Hari ini kita belajar, kita koreksi diri kita. Tuhan ingin kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, yuk taat kepada Tuhan, tunduk kepada perintah-perintahnya, lakukan dengan setia. Kau akan menjadi ciptaan-ciptaan baru di dalam Tuhan. Yang lama akan terus berlalu, tapi yang baru akan terus datang. Hidupmu akan semakin indah di mata Tuhan. Yang kedua, kita sebagai anak Tuhan punya tanggung jawab. Tidak bisa hidup untuk diri kita sendiri. Kita perlu berbagi kasih Tuhan kepada jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Mewujudkan kasih Tuhan, menjadi wakil daripada Tuhan, hadir di tengah-tengah di mana Tuhan taruh dan tempatkan kita. Disitulah kita menjadi wakilnya Tuhan. Dan yang terlebih penting adalah kita menjadi gembala bagi keluarga kita. Suami menjadi gembala bagi anak, istri menjadi gembala bagi anak-anak dan penopang bagi suami, dan anak-anak juga memiliki kerinduan bagaimana membahagiakan orang tua di masa tua mereka. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Kita akan satu pujian, ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua. Melayani-Mu di bumi.
semua yang dapat Ku berikan, ku mengasihi, lebih dari semua, melayanimu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup, ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna Bagi sesama, Kau ajarku hidup, ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna. bagi sesama. Bapa, kami mengucap syukur kami boleh mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, Amin. dipulihkan hidup kami oleh kebenaran firman. Hari ini Bapa, biarlah kami menjadi orang-orang yang Tuhan pandang sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Karena kami tahu tatkala kami mengasihi Tuhan dalam hidup kami, ini menjadi jaminan bagi kami bahwa hidup kami pasti diberkati Tuhan. Keluarga kami pasti diberkati Tuhan. Usaha kami pasti diberkati Tuhan. Anak-anak kami pasti diberkati Tuhan. Kalau kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, hidup mereka akan mengalami kesulitan demi kesulitan. Bapa di surga, berkati jemaat-jemaat Tuhan yang sudah menerima firman-Mu dengan rendah hati. Kiranya Kau hidupkan firman itu dalam setiap hati anak-anak-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus. Remakan itu dalam setiap hati jemaat-jemaat Tuhan, supaya ini boleh menjadi kekuatan yang membangkitkan kasih Allah dalam hidup jemaat Tuhan Sinta Bolopati tempat ini. Biarlah tumbuh kasih Allah yang melimpah-limpah dalam hati mereka. Bapa, terima kasih. Kami boleh menyelesaikan ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Teruslah berkati acara-acara ibadah online. Teruslah berkati jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, Bapa, Engkau memelihara jemaat dengan cara-Mu yang ajaib. Tidak ada yang berkekurangan. Semua jemaat Tuhan mengalami pertolongan Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan. Biar kami terus Tuhan bersemangat mengiring Tuhan, setia mengikut Tuhan. Kami percaya ada upah yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Berkati gembala di tempat ini, Bapak Agus dan Ibu Bibi sebagai penopang. Kiranya hikmat, wibawa ilahi, pengurapan yang baru terus turun atas hamba-hamba-Mu ini, untuk boleh menggembalakan jemaat-Mu dengan kasih, dengan kemurnian, dengan ketulusan. Bapak, terima kasih. Berkati tempat ini dan selalu ada hadirat Allah atas tempat ini, dan kemuliaan Allah selalu Tuhan nyatakan atas setiap ibadah-ibadah yang ada. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita terima berkat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan tuntunan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai saleh-saleh Tuhan. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan berkati.